Halo, Assalamualaikum. Kembali bersama saya NJA dalam web programming. Kita akan membuat halaman login admin web rental mobil. Nah, kita akan melanjutkan membuat rental mobil halaman admin ya. Kalau sebelumnya itu kan membuat tahap persiapan beserta membuat database dan koneksinya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk membuat tampilan halaman login. Nah, file yang dibutuhkan, pertama, file modelnya adalah model user. Model user.php disimpan di dalam folder application, kemudian di dalam folder models. Kemudian, model mobil sebenarnya belum dibutuhin sekali, cuma karena halaman admin ini butuh model user dan model mobil, jadi kita sekalian buat aja ya. Model mobil.php disimpan di dalam folder application models. Nah, selanjutnya file view-nya ada autoheader.php, kemudian disimpan di dalam folder application views templates. Nah, jadi jangan lupa nanti membuat folder bernama templates di dalam folder views ya. Kemudian file login.php simpan di dalam application views folder autentifikasi. Jadi nanti jangan lupa dibuat folder autentifikasi dalam folder views. Kemudian file autofooter.php simpan di dalam folder application views templates. Nah, ini di dalam folder yang sama ya dengan autoheader. Nah, ketiga file ini adalah sebetulnya satu file script tapi dibagi menjadi tiga. Ada header, ada content, ada footer ya. Nah, jadi kita bagi tiga nih. Autoheader, headernya kita pisah menjadi auto_header.php, kemudian untuk halaman isi main atau content-nya kita pisah menjadi file login.php, kemudian untuk script footer-nya kita simpan menjadi auto_footer.php, seperti itu. Karena nanti kan yang sering berubah kan ini kemungkinan file login-nya ya, seperti itu. Jadi lebih baik kita pisah. Nah, ketiga ini adalah tampilan untuk halaman login nanti seperti apa gitu ya. Kemudian controllernya tentu ya kita butuh controller bernama autentifikasi. Nah, ini berisi function-function untuk melakukan login itu ya. Nah, kita lihat scriptnya untuk model user. Nah, di sini berisi function-function yang digunakan untuk menyimpan data, kemudian untuk menghapus, menampilkan, seperti itu ya, yang berhubungan dengan database, dan tabel user, seperti itu. Nah, untuk menyimpan data, berarti di sini kita pakai function simpan data. Ini ada insert ke dalam tabel user ya, seperti itu. Kemudian untuk cek data, ini untuk nanti login ya, cek data, ini. Kemudian ada menampilkan di sini get user where, kemudian cek user access. Ini ya, set bintang from access menu where. Nanti dicek dulu nih untuk aksesnya. Kemudian ada get user limit, seperti itu. Ini untuk function-function yang berada di model user yang berhubungan dengan tabel user ya. Selanjutnya di model mobil ini berisi function-function untuk menyimpan data, menghapus data, menampilkan data mobil yang ada di database, seperti itu. Ada function get mobil, ini nanti untuk menampilkan atau mengecek data mobil ya. Kemudian ada function mobil where, nah ini ada syaratnya. Kemudian menyimpan mobil, ini ada fungsi simpan mobil, ini ada perintah insert ya. Kemudian update mobil, hapus mobil, ini ada total, seperti itu. Kemudian nanti juga ada kategori nih, karena di database kan ada tabel kategori ya, nanti berhubungan juga. Nah, setelah membuat model user dan model mobil,
kita lanjut setting nih agar model user dan model mobil ini terload secara otomatis. Jadi kita buka file autoload.php dalam folder config. Nah, kita tambahkan di script terakhir nih autoload model. Ini sebelumnya kosong ya array-nya ya. Nah, kita tambahkan dengan model user dan model mobil seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tampilan view-nya, pertama tadi ada auto header. Nah, auto header, login, beserta auto footer. Nah, sesungguhnya ketiga file script ini adalah file login yang ada di template Bootstrap SB admin 2. Nah, itu sebenarnya sebelumnya kan saya udah kasih ya nih folder aset yang di pertemuan sebelumnya ya, berisi gambar mobil beserta CSS, image, CS, user vendor. Ini adalah bagian dari template SB admin 2. Nah, di sini kita pakai template Bootstrap SB admin 2. Jadi agar mempermudah ya untuk tampilannya jadi lebih bagus. Seperti itu. Nah, itu bisa di-download secara gratis ya. Nih, bentuknya nanti seperti ini. Bootstrap SB admin 2. Nah, dia menyediakan script juga nih untuk login, untuk index, untuk chart seperti apa, untuk table seperti apa. Nah, ini kita mengadopsi file loginnya dia. Jadi kita pakai scriptnya login dari SB admin 2. Nah, kita juga pakai nih elemen-elemen yang ada di template-nya SB admin 2 kayak CSS-nya, image, CS, kemudian vendor seperti itu ya. Jadi nanti tampilan yang ada di web kita adalah mengadopsi dari template SB admin 2. Seperti itu ya. Nah, untuk untuk script loginnya kita cek, nanti dia seperti ini. Ini headernya, kemudian nanti ada tulisan welcome back, kemudian ada inputan email, inputan password, kemudian ada hyperlink login. Nah, tapi ini kita pakai yang kita perlu aja. Kemudian nanti ada footernya di bawah. Nah, kita bagi 3. Untuk headernya kita yang saya blok adalah yang kita gunakan sebagai file auto header. Nah, yang kita ganti adalah judulnya aja nih. Jadi Universitas Nusa Mandiri seperti itu ya. Kemudian untuk di dalam body atau yang kita gunakan sebagai kontennya atau isinya atau main-nya ini adalah file login.php. Nah ya, kita mengadopsinya dari sini. Kemudian yang terakhir footernya kita ngambil dari sini. Seperti itu. Nah, tadi auto header yang kita ganti adalah title-nya aja nih, jadi Universitas Nusa Mandiri. Selanjutnya file login tadi yang kita ganti sama judul ya. Jadi halaman login. Kemudian di sini ada form ya, kita menggunakan form untuk mengirim data inputan yang ada di form login. Dan kita kirim ke dalam autentifikasi, berarti nilai yang kita inputkan di folder login kita kirim ke dalam controller autentifikasi. Seperti itu. Nah, inputan di sini apa aja? Pertama ada inputan bertipe teks. Pertama email ya. Kemudian ada inputan password. Kemudian ada button bertipe submit dengan tulisan masuk. Kemudian ada hyperlink, ini ada aharep ya. Hyperlink lupa password dan daftar member seperti itu. Misalkan kita klik lupa password berarti akan menuju ke kontrol autentifikasi function lupa password. Kemudian jika daftar member berarti kita ke function registrasi ke dalam
di dalam controller autentifikasi. Nah, kedua function ini belum kita buat ya. Ini akan kita buat di pertemuan selanjutnya untuk daftar anggota atau daftar member seperti itu. Nah, selanjutnya untuk auto footer ini tidak ada yang diganti ya, kita pakai script apa adanya. Dan selanjutnya untuk file controller yang digunakan yaitu controller autentifikasi.php. Nah, di sini ada function index atau function defaultnya yang langsung terbaca ya. Di sini ada if this session user data email redirect user. Jadi, jika dia sudah login, nah maka dia tidak bisa mengakses halaman login lagi sebelum dia logout. Jadi, dikembalikan lagi ke tampilan user. Nah, di sini juga ada form validation ya. Yang divalidasi adalah email dan password. Nah, emailnya harus diisi, juga harus valid. Jika tidak valid, maka muncul emailnya tidak benar. Juga passwordnya juga ya. Jika tidak diisi, maka muncul password harus diisi. Nah, if form validation run sama dengan false, berarti jika validasinya tidak benar atau salah nih, tidak memenuhi rules ini, maka dia akan dikembalikan lagi nih ke file login. Jadi dia harus login lagi seperti itu sampai inputannya benar dengan validasinya. Nah, jika sudah sesuai, ini else ya. Berarti jika sudah oke, maka dia akan memanggil function login. Nah, loginnya seperti apa? Nah, di sini ada variabel email, password beserta user. Nah, untuk variabel email dan password adalah nilai yang dikirimkan dari tadi ya, halaman login ya. Ada email dan password. Kemudian untuk user ini adalah dia mengecek tadi data yang diinputkan ini udah sesuai belum di database. Nah, dia dimanggil model user ya. Cek data emailnya sesuai enggak di database di tabel user. Seperti itu. Tadi ya, sesuai dengan cek data di folder di file model user nih, cek data. Berarti dia ngecek ke tabel user. Nah, email tadi ada nggak nih di tabel user? Seperti itu. Kita balik lagi. Tadi sampai sini. Oke, nah, jika udah ada nih, misalkan email yang diinputkan udah ada nih di tabel user, maka dicek lagi. Ini usernya aktif apa enggak ya? Is active sampai dengan 1. Nah, jika aktif, nah maka dilakukan verifikasi nih terhadap passwordnya. Dicek email beserta role ID-nya. Kemudian jika role ID, nah tadi role dia maksudnya dia sebagai admin atau member ya. Jika dia admin berarti redirect admin seperti itu. Kemudian jika selain admin maka redirect user. Nah, di sini jika dia di sini kan ada pengecekan verifikasi passwordnya ya. Nah, misalkan passwordnya salah, maka di sini akan muncul password salah seperti itu. Kemudian jika di sini kan ada pengecekan dia aktif apa enggak nih usernya. Kalau user aktif kan maka akan dilakukan selanjutnya ya verifikasi ya. Kemudian kalau misalkan dia tidak aktif nih usernya, akunnya, maka muncul pesan user belum diaktifasi seperti itu. Nah, kemudian ini ada kondisi else dari if yang pertama ya. Jika emailnya, kalau ini kan jika email ada maka akan dilanjutkan ya, aktif apa enggak, kemudian dia sebagai admin atau bukan. Nah, jika email yang enggak ada atau dia bukan user nih di database enggak ada, maka akan muncul di sini ada else ya. Email tidak terdaftar seperti itu, maka akan dikembalikan ke autentifikasi. Jadi dia tidak bisa login. Seperti itu. Nah, udah setelah kita buat nih ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 file ini, selanjutnya adalah
Ini udah ya tadi ya, setting auto load untuk model user dan model mobil. Selanjutnya setting default controller pada file routes.php. Nah, tadi kan kita buat controllernya autentifikasi ya. Maka yang sebelumnya adalah controller welcome, kita ganti menjadi controller autentifikasi. Kita buka file routes. File root ada di config, kemudian di sini ya. Terus kita lihat di script akhir. Nah, ini ada default controller. Sebelumnya kan welcome ya, kalau bawaan CI defaultnya. Nah, kita ganti menjadi controller yang kita buat, yaitu autentifikasi. Setelah itu baru bisa kita running. Nah, sekarang kita coba running localhost. Rental mobil, nah nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Tadi sesuai halaman loginnya, ada judul, halaman login, kemudian inputan email, kemudian inputan password, ada button password, kemudian ada hyperlink 2 password, dan hyperlink daftar member. Nah, ini adalah tampilan admin dari template SB admin 2. Jadi kita mengadopsi dari template tersebut, seperti itu. Nah, tapi kita belum bisa login ya. Karena kan halaman usernya belum dibuat, dan daftar pun belum bisa karena kita akan membuat script pendaftaran akunnya di pertemuan berikutnya. Seperti itu. Oke, sampai sini kita lanjut minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.